Selamat pagi, apa kabar sahabat Sonora yang ada di seluruh radio jaringan Sonora. Pagi hari ini Jakarta mendung, mudah-mudahan di tempat Anda, ya meskipun juga di beberapa kota pasti mendung juga ya Pak Elo ya. Tapi hati Anda harus cerah dan tetap semangat pagi hari ini. Apalagi menjelang ya akhir tahun ya, ini kita semua harus berjuang untuk capai target. Sekarang baru tanggal 13 bulan November. Ya, masih ada waktu untuk bekerja terus ya. Dan apa yang kita lakukan setiap hari Rabu pagi, kita berharap itu mencerahkan Indonesia, mencerahkan teman-teman sales di seluruh tanah air, supaya ya itu tadi kita bisa capai target. Dan apapun yang kita lakukan tentu itu berhubungan dengan kinerja perusahaan. Iya. Dan pastinya kita akan melanjutkan kembali bahasan kita minggu lalu, Pak Eloy. Kita lanjutkan karena minggu lalu ya apa yang kita bahas itu ternyata mendapatkan sambutan dari jutaan orang di seluruh dunia. The 8 steps to build sales special force. Ya, karena yang membutuhkan pasukan khusus, pasukan elit itu bukan hanya di angkatan bersenjata saja, tetapi juga di dalam perusahaan. Bahkan jikalau tidak ada pasukan khusus ini, sebaik apapun produknya, sebanyak apapun modal uangnya, nggak akan ada hasilnya. Karena ini justru yang paling penting adalah teman-teman yang berjualan di lapangan. Itulah sebab teman-teman yang sedang hari ini nih bekerja, canvassing, mau bertemu dengan klien, tapi mungkin pagi ini sedang loyo. Ayo bangkit! Karena bergeraklah, karena apa yang Anda lakukan hari ini itu memberikan dampak. Tentu saja kalau Anda capai target, dampak pertamanya untuk siapa? Untuk diri sendiri dong. Pastinya untuk diri sendiri, dapat komisi, lalu anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, bisa bayar cicilan mobilnya dan macam-macam. Tapi apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda lakukan juga itu mempengaruhi perusahaan. Kinerja perusahaan lebih baik, dan tentu saja di dalamnya berbicara mengenai pajak yang akan dibayar oleh perusahaan kepada negara. Dan pajak itu akan digunakan untuk apa? Kalau Anda lihat apa yang terjadi di Jakarta saja, itu Jakarta lagi bersih-bersih nih. Itu tadi saya lewat sekitar Jalan Dan Mogot itu, itu lagi ada pembangunan jalan yang baru, itu pinggir kali diperbaiki. Itu adalah uang dari pajak kita. Jadi Anda dan saya sebagai seorang salesperson itu membangun bukan hanya untuk keluarga kita, bahkan bukan hanya untuk perusahaan kita, tetapi kita membangun satu bangsa. Dan itu adalah yang kenapa kita setiap hari Rabu pagi kita berbicara mengenai sales mastery. Dan tentu saja di akhir bulan ini kita juga nanti sedang menunggu nih konfirmasi dari beberapa sahabat kita, CEO and directors, seperti yang kita janjikan. Kita juga akan menampilkan CEO and directors update untuk mencerahkan Indonesia, ya pastinya. Dan sahabat Sonora Network, itu artinya silakan Anda juga bisa bergabung pagi hari ini bersama kami, bersama Pak Eloy Zaluku juga, Theocentric Motivator, Sales Trainer and Leadership Coach. Anda bisa SMS ke 0812 112 9200 atau Anda bisa telepon kami langsung di 6337783. Minggu lalu kita sudah bahas beberapa langkah dari 8 langkah untuk membangun pasukan khusus penjualan. Kalau mendengar kata pasukan khusus udah serem duluan sih Pak Eloy. Tetapi ya itulah memang orang-orang sales yang berhasil, apalagi kalau kita berbicara mengenai konsep RAVE sales model. RAVE itu adalah relationship based and value for engagement selling. Jadi ini adalah konsep yang sejak tahun 2010 itu saya berpikir panjang ya. Oleh karena dari tahun 2004 Mbak Yuli saya memberikan training motivasi di berbagai perusahaan, dan 80% orang yang mengikuti pelatihan motivasi saya itu ternyata teman-teman sales. Lalu saya berpikir motivasi itu penting, tetapi harus juga mendapatkan satu teknik, satu skills, satu strategi supaya mereka tidak hanya termotivasi di dalam ruang kelas, tetapi waktu mereka keluar, mereka itu betul-betul bisa mencapai target, dan bukan hanya 1 bulan, 2 bulan pertama, tetapi consistently, sustainably. Akhirnya saya diskusi dengan banyak orang-orang sales yang berhasil di lapangan, saya baca berbagai referensi, dan akhirnya saya come up dengan RAVE sales model ini. Yang saya percaya ini adalah the advance. Ini adalah strategi tertinggi di dalam kita melakukan penjualan. Nah, ini yang kita mau bahas. Nah, beberapa perusahaan klien saya sudah mengajak saya untuk menyampaikan konsep RAVE selling ini. Karena mereka merasa bahwa betul,
Di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila, kita nggak bisa lagi yang namanya itu bersaing dengan harga, banting harga terus-menerus. Bahkan kita nggak bisa bersaing dengan produk saja. Product leadership itu harus, kualitas produknya harus ada. Tetapi ternyata itu pun bisa dengan mudah ditiru oleh kompetitor. Itulah sebab banyak perusahaan yang berbicara mengenai enhanced relationship misalnya. Nah, di dalam relationship yang kita bangun, ada yang namanya click, ada yang namanya connect. Jadi kalau kliknya saja belum dapat, nggak mungkin bisa connect. Nah, ada orang bernama John Maxwell, itu menuliskan satu buku judulnya Connect. Saya suka satu kalimat yang ada di cover buku ini. Dia menulis begini, everybody communicates, everyone communicates, few connect. Semua orang bisa berkomunikasi, Mbak Yulis, tapi yang betul-betul connect di hati customernya itu dihitung dengan jari. Nah, kok bisa? Karena tidak semua orang lahir dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Apalagi yang connect di dalam hati seorang pelanggan. Padahal itulah yang paling dibutuhkan oleh siapa? Oleh salesperson. Jadi mulai dari kliknya, mulai dari connect-nya. Nah, connect-nya beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara. How to connect with the heart of your customer. How to win the heart of the customer. Nah, waktu itu kita sudah berbicara mengenai tentang 3 bagian otak yang ditemukan oleh seorang scientist namanya Paul MacLean. Dia menemukan bahwa otak terdiri dari 3 bagian. Yang namanya adalah neocortex, yang kemudian namanya reptilian, dan yang ketiga namanya limbic system. Nah, limbic system inilah yang harus dipengaruhi, yang harus dimenangkan oleh semua salesperson. How to-nya kita sudah berbicara. Ada 7 hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah kontras. Tetapi yang paling penting juga berbicara mengenai senyuman. Kenapa? Ini adalah ilmu kuno yang sudah diomongin sejak dari kecil dan diulang lagi. Ternyata saya belajar senyuman itulah yang ditangkap oleh limbic system. Jadi kalau seorang salesperson bertemu dengan nasabah, bertemu dengan pelanggannya, tidak ada senyuman di sana, susah untuk connect dan susah untuk klik. Karena click and connect dimulai dari first impression. Dan first impression itu bahkan sebelum kita menyampaikan satu kalimat, itu adalah first impression dari wajah dan senyuman kita. Nah, senyuman itu masuk di otak kanan atau di limbic system. Dan itu membuat limbic system senang. Dan kalau dia sudah senang, biasanya seorang nasabah dan pelanggan terbuka untuk conversation atau percakapan berikutnya. Itu dia. Jadi memang harus connect and click, itu yang juga paling penting ya Pak Eloy di awal. Nah, kembali ke pembahasan kita. 8 langkah yang akan kita bahas, yang sudah dibahas minggu lalu, yaitu? Yang pertama kita bicara mengenai organizational alignment. Yes. Nah, ini yang paling dasar, ini yang paling penting. Namun tidak banyak perusahaan yang mau investasi di dalam tahap yang pertama ini. Nah, akhirnya biasanya kalau dengan klien kami berkata, well, nggak apa-apa, kita bisa lanjut di tahap yang kedua, 3, 4, 5, bahkan langsung ke 6. Tahap 6 itulah yang saya tadi sebutkan ref selling. Jadi bisa nggak misalnya nanti bulan Januari tanggal sekian gitu saya akan berbicara di puncak, berbicara khusus mengenai ref sales ini. Karena Bapak Ibu dari perusahaan ini merasa, oh, staff kami, salesperson kami harus membangun hubungan baik. Well, kita bisa langsung ke sana boleh saja ya. Tetapi memang ada perusahaan-perusahaan yang sudah cukup mature, sudah cukup established. Yang namanya tahap yang pertama mereka sudah punya. Jelas sekali. Balance scorecard-nya, performance manajemennya, semua sudah ada. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang belum ada, saya mau sampaikan bahwa soon or later, Ibu dan Bapak, we have to do this. We have to have it. Kenapa? Karena berbicara mengenai ref sales model, it is not just another tricks. Ini bukan cuma trick selling. It is just not another techniques. It is a strategy.
Nah, kalau berbicara mengenai strategi, itu harus dari top management. Nah, saya berbicara sedikit mengenai strategi nih, Mbak Yulis ya. Baik, tapi kita harus break dulu, Pak Eloy. Wah! Kita akan lanjutkan kembali masih di Sales Mastery pagi ini, dan kita akan kupas lagi tentang 8 langkah membangun pasukan khusus penjualan di perusahaan Anda. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, Sales Mastery, kita akan lanjutkan kembali bersama Pak Eloy Zaluku. Dan SMS Anda masih kami tunggu ya, 0812 112 9200. Karena kita akan bagikan juga buku Pak Eloy pagi hari ini. Selalu, setiap hari Rabu kita berikan buku ya, untuk bisa dibaca dan memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Baik. Jangan lewatkan ya Sahabat Sonora, silakan Anda bisa sharing, bisa tanya apapun. Dan pastinya juga untuk Anda bisa menghubungi kami di 6337783. Kita masih bahas mengenai the 8 steps to build sales special force, alias 8 langkah membangun pasukan khusus penjualan. Ya, tadi kita bicara mengenai strategi ya. Strategi itu ada perusahaan yang sadar atau tidak sadar mereka menggunakan equalizers, equal. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang selalu melihat kompetitornya, lalu menyamakan diri dengan kompetitornya. Contoh, kalau main di retail, lalu ada kompetitornya yang buka 24 jam, dia juga buka 24 jam. Ini equalizers. Jadi dia biasanya melihat pasar, melihat kompetisi, lalu dia menyamakan diri dengan si kompetitor itu. Ya, ini equalizers. Apakah ini strategi yang terbaik? Tentu saja bukan yang paling efektif, tetapi sadar atau tidak sadar, banyak orang di luar sana yang menggunakan strategi ini. Ngikut gitu ya. Tetapi ada yang lebih baik daripada equalizers, yang namanya differentiators. Disinilah dimana Jack Trout sebagai seorang pakar dari strategi misalnya, dia menuliskan sebuah buku yang judulnya Differentiate or Die. Kalau kita berbicara mengenai Blue Ocean Strategy, ini berbicara mengenai differentiation. Jadi bagaimana kita bukannya menyamakan diri dengan kompetitor, tetapi justru kita membedakan diri kita dengan kompetitor. Contoh, ketika yang namanya kompetitor itu delivery, dia katakan 48 jam. Justru kita diferensiasikan dengan mengatakan, we deliver in 24 hours. Jadi, kita selalu ahead of the competition. Kita selalu satu langkah di depan kompetitor. Jadi semakin jauh kita dengan kompetitor, semakin baik. Jauh ke depan, bukan di belakang. Jadi ini adalah differentiation, differentiators. Dan minimal sebetulnya, kalau mau berhasil dalam bisnis apapun, minimal mesti di level yang kedua ini, differentiation ini. Kalau akhirnya saya menggunakan success triangle di dalam produk yang saya buat, dan saya menyebutkan diri theocentric motivator, selain daripada memang saya melihat itu sebagai calling, saya merasa itu adalah sebuah pemahaman yang Mbak Yulis ya, kalau misalnya googling theocentric motivator, nggak ada Mbak. Saya yang menemukan pertama kali pemikiran itu, karena memang hati saya gelisah. Sekian lama dari tahun 97, saya ikut training waktu saya masih di Melbourne. Saya baca buku-buku, saya gelisah oleh karena buku-buku yang saya baca dalam bidang motivational terlalu anthropocentric, terlalu berpusat pada kekuatan manusianya. Jadi waktu tahun 2004 saya memulai karir di dalam profesi sebagai seorang trainer ini, akhirnya saya merasa no, harus ada sesuatu yang dicerahkan dan menjadi penyeimbang. Jadi theocentric motivator itu diferensiasi saya, dan itu adalah strategi yang kedua yang kalau kita berbicara mengenai strategi. Tetapi yang ketiga itulah yang berbulan-bulan sudah, ini hampir setahun loh Mbak Yulis, ternyata kita sudah siaran ini, dan kita komitmen untuk terus berbicara mengenai strategi yang ketiga ini, yang namanya adalah value added, yang namanya adalah value creation. Nah, di dalam value creation, di dalam value added strategy, disitulah kita berbicara at least 2C. Yang pertama adalah C, namanya caring, dan yang kedua adalah creativity. Jadi apa itu? Ini adalah sebuah perusahaan yang memberikan value, memberikan nilai
tambah kepada customernya, kepada nasabahnya. Dan ini tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 kali atau 2 kali. Dan bahkan tidak bisa diberikan hanya teman-teman sales. Itulah sebab di dalam model Rev Sales model yang saya berikan, itu yang paling tinggi namanya Rev Sales Organization. Apa itu? Marketing strateginya. Oleh karena apa? Yang namanya care and creativity, yang namanya value, itu nggak bisa di-deliver oleh salesperson sendiri. Ini diberikan oleh semua orang di dalam perusahaan, mulai dari security depan, mulai dari satpamnya. Oleh karena kalau nasabah datang ke kantor kita, dan dia disambut dengan security satpam yang tidak ada senyuman di wajahnya, itu sendiri sudah mengurangi value dan service yang kita berikan. So, karena itulah kenapa step yang pertama, organizational alignment itu penting sekali. Oleh karena dengan organizational alignment, itu akan membuat semua fungsi di dalam perusahaan, itu kita pergi dan melakukan satu hal yang sama, menuju titik yang sama. Apa itu? Creating value to our customer. Nah, nanti teman-teman sales sebagai ujung tombak itu memang memainkan peranannya sendiri, tetapi mereka nggak bisa sendirian. Walaupun bagi perusahaan yang sudah punya alignment yang baik, nah itulah beberapa di antara mereka bilang, Loy, kita udah punya, sekarang kamu khusus untuk bicara untuk teman-teman sales force saja. Boleh? Boleh. Jadi itu minimal strategi. Ke equalizers kita nggak mau. Karena itu namanya kita nyamannya diri, kita selalu left behind. Kita selalu satu langkah di belakang kompetitor kita. Differentiator, kita one step ahead of the competitor. Tetapi apakah itu sudah cukup baik? Minimal justru kita di level itu. Tetapi bagi perusahaan yang mau jadi market leader, dia harus punya yang namanya special force. Dan salah satunya berbicara mengenai apa? Ini part of a strategy, marketing strategy, yang namanya adalah Rev Sales Strategy, yang mana seluruh fungsi, divisi, semua orang di dalam perusahaan menuju pada satu titik. Apa itu? To create the best value for our customer. Dan saya mesti menyampaikan kalimat yang penting ini. Value is only value kalau customer melihatnya sebagai value. Oleh karena value ini menjadi satu komoditas gitu ya, menjadi satu kata yang sudah overly used, digunakan di mana-mana, tapi sebetulnya tidak selalu tepat pemakaiannya. Jadi value itu hanya dikatakan value jikalau value itu memang diperceived, dianggap, dipersepsikan oleh customer kita sebagai value. Now, how do we know that? Nah, tentu saja disitulah banyak yang berbicara mengenai marketing research. Kita melakukan survei, kita melakukan research untuk apa? Supaya kita betul-betul mengetahui apa sih yang dianggap penting oleh customer. Nah, biasanya di dalam sales process saya menyampaikan ini, yang namanya adalah uncovering aspirations and afflictions. Afflictions itu apa? Kebutuhan pelanggan. Dan banyak orang sales berhenti di menggali kebutuhan pelanggan atau menggali kebutuhan prospek konsumennya. Padahal sebetulnya itu cuma 50% saja. Itu baru satu sisi mata koin. Karena mata koin yang kedua adalah aspirations. Apa itu? Harapan-harapannya akan masa depan, ya. Apa keinginan-keinginannya. Kalau kita bisa menemukan itu, kita bisa meng-create produk-produk dan jasa yang akhirnya dianggap valuable, bernilai di mata pelanggan. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang sangat menarik pagi hari ini. Luar biasa. Setelah tanda waktu berikut. Tetap bersama kami. Stay tuned with us, Sonora Network. The 8 Steps to Build Sales Special Force, 8 langkah membangun pasukan khusus penjualan. Kita masih bahas pagi hari ini dalam Sales Mastery, pastinya bersama Pak Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, dan juga Leadership Coach. Dan sahabat Sonora Network, Anda bisa bergabung pagi hari ini dengan mengirimkan SMS ke 0812 112 9200. Anda bisa sharing cerita atau bertanya atau apapun ya. Dan jangan lupa ada satu buku yang akan kami berikan untuk Anda yang pastinya sudah share dan ikut bergabung bersama obrolan kita pagi hari ini ya Pak Elo ya. Ya, dan kita berharap sekali ya, khususnya Bapak dan Ibu, teman-teman sales yang banyak yang senior di luar sana ya, berbagi cerita lah
Boleh telepon juga ya. Tadi nomor teleponnya sudah di... Boleh telepon ke 633-7783. Ya, jadi supaya bisa menjadi apa itu ya, pencerahan juga buat teman-teman yang lain ya. Baik, tadi berbicara strategi, ada equalizer, differentiation, value added. Tapi nampaknya yang menjadi atau yang paling baik value added ini ya Pak Ele? Ya, tentu saja. Ini adalah yang paling tinggi. Dan kalau kita berbicara mengenai value added ini, di dalam konsep ref selling minimal ada 2. Yang pertama berbicara mengenai care, yang kedua berbicara mengenai creativity. Now, care itu apa? Ini adalah di mana semua orang dalam perusahaan, mereka akan selalu bertanya pertanyaan ini. What am I personally doing today to add value to our efforts in serving our customers? Artinya, apa yang dapat saya lakukan hari ini untuk menambah nilai bagi upaya kami melayani konsumen? Itu pertanyaannya. Karena itu bisa ditanyakan bahkan mulai dari level driver. Driver bisa memberikan value di dalam pekerjaan sebagai driver ketika dia mencari rute baru yang lebih cepat dalam pengiriman barang kepada pelanggan dan memastikan barang yang dibawa dalam keadaan baik hingga ke tangan pelanggan. Jadi yang namanya value creation itu gimana itu ya Mbak ya? Itu harus menjadi budaya, menjadi filosofis sebuah perusahaan, dan itu harus dari top management. Walaupun bisakah kita berbicara hanya khusus untuk Salesforce saja? Bisa. Tetapi Salesforce ya sudah mati-matian mencari bagaimana bisa memberikan value terbaik. Contoh, seorang salesperson bisa menambah nilai dengan memberi akses 24 jam kepada pelanggannya. Ia memberi pelanggannya nomor rumahnya, nomor handphonenya, perusahaannya pastinya, dan ia memastikan ia selalu dalam jangkauan para pelanggannya. Itu adalah value yang bisa diberikan oleh seorang salesperson. Namun sebaik-baiknya salesperson melakukannya jikalau nanti produk yang di-deliver itu ternyata datangnya terlambat, nyampenya ternyata rusak. Tentu apa yang sudah dilakukan salesperson di awal itu akan hilang. Itulah sebab value creation selling, it is not only tricks, not only techniques, it is a philosophy, it is a strategy, dan top management sendiri harus buy-in. Nah, tetapi kalau sudah bisa melakukan itu, maka akhirnya memang muncullah orang-orang dalam perusahaan dengan itu tadi filosofi. What am I personally doing today? Saya bisa melakukan apa hari ini untuk menambahkan nilai, dan itu bisa mulai dari driver, dari security, dari semua orang yang dalam perusahaan, ya. Dan apa yang terjadi adalah seharusnya perusahaan ini masuk di dalam satu filosofi di mana mereka menjadikan sebuah kebiasaan apa yang orang lain anggap merepotkan. They make habitual what others consider to be a hassle. Ini saya terinspirasi dari buku yang dituliskan oleh Jim Collins. Jim Collins menulis ini, kalau sahabat Sonora mendengarkan dan pernah membaca buku-buku Jim Collins, mereka akan senang sekali karena ini buku yang luar biasa. Saya senang dengan Jim Collins karena buku-bukunya itu selalu based on research. Bukunya misalnya ada Build to Last. Itu berbicara mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan itu didirikan, dikembangkan, dan akhirnya itu berhasil sampai puluhan, lebih dari 50 tahun. From Good to Great. Itu bukunya yang lain. Lalu kemudian pada tahun 2012 dia membuat satu buku. Sebelumnya sebetulnya kalau nggak salah buku judulnya adalah Why the Mighty Fall. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang pernah diteliti di buku Build to Last and From Good to Great ternyata hancur-hancuran. Tetapi ada buku yang berikutnya di tahun 2012 muncul, judulnya adalah Great by Choice. It is one of the best book yang ada di dalam dunia manajemen, menurut saya ya. Dia meneliti dari tahun 2011 sampai tahun 2012, mengapa ada perusahaan-perusahaan yang di tengah-tengah krisis yang dialami oleh Amerika, justru perusahaan-perusahaan ini semakin berkembang, padahal kompetitornya banyak yang gulung tikar. Nah, nanti bisa dibaca, tetapi terlihat dari judulnya bahwa perusahaan ini berhasil karena great by choice itu tadi. Ada pemimpin perusahaan sampai di level bawah yang sejak dari awal sudah memilih untuk apa? Menjadi yang terbaik dengan memberikan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggannya.
Jadi ini adalah sebuah komitmen dari top management untuk memberikan yang terbaik. Sampai akhirnya muncul namanya di dalam buku itu productive paranoia. Paranoid. Itu adalah sesuatu yang selama ini kita pikir, wah sesuatu yang buruk. Tetapi ada productive paranoia. Apa itu? Ketakutan produktif. Di mana semua orang datang ke perusahaan tidak masuk dalam zona nyamannya. Mereka akan selalu bertanya, what if? Nah, ini masuk dalam creativity di dalam Rave Sales yang saya bangun. Terinspirasi dari buku ini, di mana di situ berbicara mengenai what if. Apa itu? Bagaimana kalau ternyata muncul kompetitor yang lebih lihai dari kita, yang modalnya lebih besar dari kita, dan mereka bisa mengalahkan kita. Tetapi tidak kalah penting, orang-orang di dalam perusahaan itu dengan kreativitas tertingginya akan selalu bertanya begini, what if, bagaimana kalau kita melayani pelanggan dengan cara terbaru, yaitu ini. Itu innovation, itu creativity. Jadi ini adalah perusahaan di mana dengan strategi Rave Sales modelnya, mereka akan membangun hubungan dengan customer dengan klik dan connect-nya. Lalu mereka memastikan seluruh produk, jasa, operations, semua itu memberikan layanan dan value kepada customer-nya. Dan ngomong-ngomong, itu kita baru berbicara mengenai customer alignment. Masih banyak sekali ya. Tapi memang mungkin perlu juga melihat kondisi realnya begitu ya. Ketika sebuah perusahaan membentuk pasukan khusus itu tadi Pak Eloy. Itu apakah artinya yang lain juga kan kadang-kadang merasa biar aja, itu ada pasukan khusus yang bekerja begitu. Kalau kita ya santai-santai aja lah karena kita tidak termasuk dalam pasukan khusus tersebut. Oke. Pasukan khusus itu sekelompok orang yang disiapkan dalam bidang sales. Tetapi kalau berbicara strategi, apalagi bicara organization alignment, every activities within the company, semua aktivitas di dalam perusahaan itu harus align. Selaras dengan apa? Selaras dengan misi, visi, values dari perusahaan. Itu mesti di lay down. Nah, memang untuk mencapai meraih visi, misi, values itu, tentu kita specifically, karena ini adalah sales mastery, kita berbicara mengenai orang-orang salesnya. Nah, untuk membangun orang-orang sales ini, ada 8 langkah yang sedang kita bahas. Yang pertama, katakanlah organization alignment sudah ada, atau kalau belum ada nanti akan dibuat. Maka minggu lalu kita berbicara mengenai individual assessment. Apa itu? Ada orang-orang yang masuk dalam dunia penjualan, itu cuma sekedar batu loncatan. Dan kalau ada sahabat Sonora yang sedang merasa itu dirimu pagi ini, bertobatlah. Karena apa? Anda tidak akan kemana-mana. Malcolm Gladwell di dalam bukunya Outliers itu bilang bahwa kalau Anda mau berhasil di dunia kompetisi yang semakin dan semakin menggila ini, tidak ada cara lain kecuali apa? Be an expert in what you are doing. Jadilah ahli di dalam bidang yang sedang Anda geluti. Oleh karena apa? Karena itu nanti ujungnya pada value, pada nilai yang bisa Anda berikan kepada klien, kepada customer. Sehingga kalau Anda masuk dunia penjualan cuman sekedar batu loncatan, you won't get there. Jadi lebih baik quit now atau putuskan hari ini, berikan yang terbaik. Wah. Nah, itu namanya adalah individual assessment. Di dalam individual assessment pun, Gallup Research itu menuliskan buku mengenai strength finders. Dan bahkan ada buku yang namanya adalah strength based selling. Di dalamnya ada 34 strength yang tidak semua orang punya. Nah, sehingga dengan teman-teman nanti mengikuti itu, mereka akan menemukan kekuatan dan kelemahannya. Karena tidak semua orang itu tipe achievers. Tipe achievers, dia diberikan target, dia itu nggak bisa tidur malam itu. Karena dia nggak sabar untuk besok pagi jualan dan mencapai targetnya. Tetapi ada orang yang dia tidak terlahir dengan tipe itu. Dia dimotivasi dengan relationship misalnya. Dia dimotivasi dengan hal yang lain. Nah, itu ada di dalam self-assessment ini. Jadi, kalau itu sudah ada, maka yang kita minggu lalu bahas itu personal mastery. Artinya,
Personal mastery adalah bagian dari Success Triangle yang saya bangun dan ada bukunya. Bagi sahabat Sonora yang belum ada bukunya, silakan ke Gramedia dan toko buku yang lain. Judulnya Life Success Triangle, di mana di situ saya berbicara mengenai konsep motivasi, dimulai dari personal mastery, interpersonal mastery, dan spiritual mastery. Nah, ini yang mesti dimiliki di tahap yang ketiga. Minimal apa? Minimal personal mastery-nya. Apa itu? Attitude-nya mesti baik. Apa itu? Bahwa dia nggak boleh mencari kambing hitam ketika dia nggak meraih hasil target penjualannya. Karena justru menurut saya ya, banyak orang-orang yang lahir dengan kekuatan, potensi, talenta, bakat yang luar biasa. Tapi mereka nggak menciptakan sejarah. Mereka bahkan menjadi losers di dalam pekerjaannya. One of the biggest reason, alasan terbesar, dan saya yakinkan ini, adalah karena attitude-nya negatif. Apa itu? Sikapnya negatif. Apa sih sikap itu? Sikap itu adalah orang yang selalu mencari kesalahan di luar dirinya. Oke, luar biasa sekali. Satu kata kunci sebelum kita break, be an expert in what you are doing. Yes. Sudah saya tweet di @sonora_fm92. Jangan lupa follow juga @eloizaluku. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kembali Anda ikuti Sales Mastery pagi hari ini, 8 langkah membangun pasukan khusus penjualan. Pastinya bersama Theocentric Motivator, Sales Trainer, dan Leadership Coach kita, Pak Eloizaluku. Selamat pagi juga untuk Pak Budi. Terima kasih sudah mengirimkan SMS pagi hari ini. Bicara masalah kambing hitam. Nah, ini Pak Budi mengalami katanya, Pak Eloy. Coba seperti apa itu? Biar sahabat Sonora bisa mendengarkan juga. Selamat pagi Pak Eloy. Mau tanya Pak, saya karir cukup bagus di sebuah perusahaan retail. Saya diminta manajemen untuk membuat konsep baru bisnis retail dan hasilnya cukup memuaskan. Hanya saja budaya cari kambing hitam ini berlaku di setiap orang. Kalau gagal kita dihujat habis-habisan. Kira-kira bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti ini? Pak Budi, thank you ya Pak. Yes. Ini budaya manusia pada umumnya. Ini sebetulnya dimulai dari nenek moyang kita dulu ya. Ketika mereka bersalah dan ditanya siapa yang salah, oh itu tuh Nunjuk istri lebih saya enak ya Pak ya. kata si Adam ya. Dan Nunjuk akhirnya lebih. begitulah sampai hari ini. So what should be done? Apa yang harus kita lakukan adalah tentu kita mulai dari diri sendiri. Hari ini Pak Budi komitmen dulu untuk Bapak sendiri tidak menyalahkan siapapun, termasuk orang-orang yang menyalahkan itu. Tetapi kemudian kalau berbicara tentang perusahaan, ya mudah-mudahan teman-teman dalam perusahaan mendengarkan ini, bahwa gini loh, selama Anda menemukan seseorang atau sesuatu yang bisa disalahkan di luar diri Anda, saya ulang ini, selama Anda bisa menemukan seseorang atau sesuatu yang bisa disalahkan di luar diri Anda, maka potensi, bakat, talenta yang Tuhan percayakan kepada Anda tidak akan pernah digunakan secara maksimal. Oleh karena ketika Anda mengatakan itu bukan salahku, itu kesalahan orang lain, maka di detik itulah bakat Anda langsung rontok, potensi Anda langsung terkunci, dan tidak ada kemungkinan untuk menjadi yang terbaik. Jadi Pak Budi, usul saya lakukan saja yang terbaik, dan tentu saja di dalam Success Triangle ada angle yang kedua Pak, yang namanya adalah interpersonal mastery. Di dalamnya ada communication, di mana Bapak secara assertively, jikalau Bapak sudah melakukan yang terbaik, Anda mesti bisa bicara dengan atasan. Karena saya bertemu dengan orang-orang dari perusahaan-perusahaan di mana saya berikan training, consulting, dan segalanya itu, mereka sebetulnya orang-orang yang hebat Mbak Yulis. Tapi khusus apalagi kalau di dalam perusahaan besar, itu top management kan nggak bisa lihat. Dan akhirnya mereka di bawah itu jadi nggak kuat juga, dan akhirnya pindah ke tempat lain. Padahal kalau mereka walk the extra mile saja, jalan 2-3 langkah saja, apa itu? Show yourself. Tunjukkan diri Anda kepada top management atau minimal atasan Anda bahwa Anda adalah seorang yang bernilai. Anda melakukan sesuatu yang valuable. Makanya dalam Success Triangle, yang namanya filosofinya aja kalimat seperti ini. Tidak ada orang yang pernah dibayar
atau digaji, atau mendapatkan insentif berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan value, kontribusi yang Anda berikan kepada divisi, perusahaan, dan dunia. Jadi, sebaik-baiknya value Anda, kalau Anda tidak mengkomunikasikannya, Pak, memang sayang sekali. Dan itu yang selalu saya katakan personal branding. Yang membutuhkan branding bukan hanya perusahaan, tetapi you as a person harus juga bisa membangun brandnya. Ada satu kalimat yang sangat penting, sahabat Sonora jangan pernah lupa. You teach people how to treat you. Saya ulang ini. You teach people how to treat you. Anda mengajarkan orang lain bagaimana mereka memperlakukan Anda. Jikalau Anda tidak menunjukkan bahwa Anda adalah seorang yang bernilai, Anda tidak akan dinilai. Kalau Anda tidak menunjukkan bahwa Anda orang yang memang punya harga, Anda tidak mungkin bisa dihargai. So, tugas Anda dan saya setiap hari, bahkan every second, setiap detik dari hidup kita adalah menunjukkan kepada dunia sekitar kita bahwa Anda berharga dan Anda bernilai. Saya akan tutup diskusi untuk pertanyaan ini dengan kalimat yang terakhir. You cannot give what you don't have. You cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Artinya apa? Jikalau Anda tidak merasa berharga, Anda tidak mungkin bisa menunjukkan bahwa Anda berharga. So, it is always start from within. Ini harus dimulai dari dalam diri setiap orang bahwa aku berharga. Bahkan kalau Anda mau masuk ke spiritual mastery-nya, bukan karena Anda masih bernafas hari ini, tetapi karena Tuhan yang menciptakan Anda menganggap Anda berharga. And that's enough. Itu cukup untuk menjalankan hari ini dan berkata, aku bernilai, aku berharga, aku lakukan yang terbaik, dan aku akan pastikan orang-orang di sekitarku melihat value, melihat harga itu dengan cara apa? Lakukan yang terbaik. Yes. Selamat pagi juga. Luar biasa. Untuk Pak Yayan. Ini Pak Yayan pertanyaannya belum sempat kita bahas ya. Pertanyaan bagus sekali ya. Nanti kita akan bahas ya Pak Yayan minggu depan ya. Boleh? Waktunya sudah habis. Aduh Pak Yayan. Sedikit saja buat Pak Yayan. Okay. Pak Yayan, apa yang dilakukan adalah yang sedang kita bahas ini, Bapak harus punya special force. Dan itu tidak semua orang sales Bapak. Di retail saya tahu, ini susah sekali mendapatkan orang-orang. Jadi kalau Bapak memilih untuk meng-hire fresh graduate yang edukasinya kurang tinggi, it's okay untuk sementara. Lakukan itu, tapi minimal 20% dari total sales Bapak mesti masuk di dalam special force. Pasukan khusus. Baik. Pak Mulyono, selamat pagi juga. Terima kasih Pak Eloy bukunya. Ya, dan yang mendapatkan buku pagi hari ini kita akan berikan kepada Pak Yayan ya, supaya bisa membentuk special force. Oke, karena sudah dipilih ya kita ikut ya. Pak Yayan berarti yang beruntung. Pak Budi, sabar ya Pak. Minggu depan tanya lagi, partisipasi lagi ya. Oke. Kalau begitu kita harus pamit dulu. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses. Triangle.